Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil mustafa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa menganugerahkan kenikmatan dan kesempatan kepada kita sekalian, sehingga dapat menunaikan kewajiban sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Pemirsa yang berbahagia, tadi sudah saya bacakan ayat ke-59 surat Maryam, yang secara garis besar maknanya adalah Allah akan mengganti setelah mereka itu satu pengganti atau kaum pengganti yang mengabaikan sholat dan memperturutkan syahwat. Maka mereka itu nanti akan menemui kesesatan yang nyata. Jadi mendapatkan ghoya. Ghoya itu kesesatan, penderitaan yang secara khusus diterjemahkan sebagai satu lembah di neraka jahanam. Jamaah yang berbahagia, setelah Allah mengutus para nabi, kemudian diikuti dengan ketaatan umat-umatnya masing-masing, maka pada saatnya nanti akan timbul umat yang berlawanan dengan orang-orang yang taat kepada utusan Allah itu. Mereka cirinya dua, mengabaikan sholat dan memperturutkan syahwat. Nah, dua hal ini menjadi penyebab kehancuran umat. Tetapi bukan hanya umat saja, tapi bisa menjadi penyebab kehancuran keluarga, penyebab kehancuran pribadi. Jadi bisa individu, bisa umat, bisa keluarga, bisa masyarakat. Kalau mereka itu sudah mengabaikan sholat dan memperturutkan syahwat, maka yang dijumpai adalah kehancuran. Tamat riwayat hidupnya. Jamaah yang berbahagia, mengapa ini menjadi persoalan yang sangat serius? Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada saatnya akan muncul peristiwa yang seperti itu, yakni orang-orang mengabaikan sholat dan memperturutkan syahwat. Mengabaikan sholat itu bisa dari faktor waktunya, jadi menunda-nunda, itu termasuk mengabaikan sholat. Kemudian tata caranya tidak mengikuti sunnah Nabi, itu juga termasuk mengabaikan sholat. Kemudian sholat tanpa tumak ninah, nah itu juga termasuk orang yang mengabaikan sholat. Karena Nabi pernah menyaksikan seorang sahabat sholatnya itu demikian cepat, maka setelah selesai Nabi mengatakan, kamu belum sholat, ulangi gitu. Jadi dalam sholat itu unsur tumak ninah itu menjadi sangat penting. Hampir semua kitab fikih mengatakan bahwa tumak ninah menjadi salah satu rukun sholat. Nah, karena rukun maka harus ada di situ. Nah, jamaah yang berbahagia, penting sekali urusan sholat ini, sehingga setiap keluarga diperintahkan supaya menjaga keberlangsungan sholat itu pada seluruh anggota keluarga, sehingga orang tua diwajibkan memerintahkan anaknya untuk mendirikan sholat. Kalau ada orang tua tidak punya kepedulian terhadap persoalan sholat ini, maka sangat boleh jadi akan muncul anak-anak atau manusia-manusia
yang terjerumus dalam persoalan yang kedua tadi, memperturutkan syahwat. Nah, memperturutkan syahwat itu bisa dari aspek lawan jenis. Jadi misalnya laki-laki berkeinginan terhadap perempuan, tetapi tidak menempuh jalan yang benar. Nah, sekarang ini banyak sekali terjadi. Orang sudah beristri, tetapi kemudian terpesona dengan perempuan lain yang belum tentu lebih muda, bisa jadi tidak lebih muda tetapi lebih kaya. Jadi syahwatnya itu tertarik pada faktor tidak hanya jenis kelamin, tetapi juga faktor kekayaan, faktor-faktor kekuasaan dan lain-lain. Itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka Islam mengingatkan supaya kita tidak memperturutkan syahwat. Nah, syahwat itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi, sesuatu yang bersifat naluri, tidak boleh dihilangkan, tetapi harus di-manage dengan baik. Maka setiap orang perlu belajar apa yang disebut dengan tata kelola syahwat atau manajemen syahwat. Apa yang harus dilakukan pertama? Yang harus dilakukan pertama adalah sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 14 dan 15. Pada surat Ali Imran ayat 14 Allah berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jamaah yang berbahagia, jadi artinya dijadikan indah kecintaan pada sesuatu yang diingini oleh manusia itu. Nah, di situ kalau disimpulkan ada dua aspek, yakni pada perempuan, kemudian yang kedua pada harta dan kedudukan. Kecintaan pada sesuatu yang diingini. Nah, orang itu kalau sudah mencintai, itu kadang lupa aturan. Yang penting apa yang diinginkan itu tercapai. Nah, tetapi Allah mengingatkan dengan tegas bahwa apa yang kamu ingini dan kamu cintai itu hanyalah kesenangan duniawi yang sangat sementara. Sementara di sisi Allah itu ada tempat kembali yang lebih baik. Jadi kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh, mengapa orang bisa terjerumus di dalam persoalan syahwat itu karena pola hidupnya atau nalar hidupnya itu pakai nalar orang sekuler. Nah, orang sekuler itu kan hidupnya hanya berdasarkan apa yang diingini sekarang dan di sini, kini dan di sini. Tidak mempertimbangkan jangka panjang gitu. Tidak mempertimbangkan masa depan. Baik masa depan pribadinya, masa depan keluarganya, dan lain-lain. Itu tidak dipertimbangkan. Yang penting sekarang di sini saya senang. Nah, itulah yang namanya orang memperturutkan syahwat. Maka kata kunci yang pertama untuk memanage syahwat adalah dengan punya visi hidup kebahagiaan di akhirat. Bukan hanya kebahagiaan di dunia. Itu yang ditawarkan oleh Allah. Karena Allah mengatakan di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik. Nah, sepanjang orang itu masih punya harapan untuk kebahagiaan hidup di akhirat, insya Allah akan selamat dari hidup memperturutkan syahwat. Nah, itu harapan kita. Saya sampaikan ini supaya saya juga para jamaah sekalian berhati-hati terhadap persoalan ini, baik syahwat terhadap perempuan maupun syahwat terhadap harta. Ingat, sekali terjerumus dalam memperturutkan syahwat, maka hidup Anda akan tamat. Bukan hanya tamat, tapi juga masuk dalam jurang penderitaan yang sulit penyelesaiannya. Jadi jamaah yang berbahagia,
orang itu kalau memperturutkan syahwat, baik syahwat terhadap perempuan maupun syahwat terhadap kekuasaan, itu ya sekali lagi akan habis riwayatnya, dia akan terbuka aibnya. Dan untuk kembali itu bukan perkara yang sederhana, ya, bukan perkara yang sederhana. Dan proses untuk menuju ke sana itu juga tidak tiba-tiba. Ada tahapan-tahapan yang biasanya dari sesuatu yang dipandang sederhana. Mengapa dipandang sederhana? Karena tidak memikirkan risiko di akhirat itu, sehingga orang tidak mempedulikan siksa neraka. Nah, kalau orang sudah tidak peduli, tidak takut dengan adanya siksa neraka, maka dia akan melakukan apa saja, tidak peduli apakah itu akan merugikan nasibnya, nasib keluarganya, nasib umatnya, atau nasib masyarakatnya. Sementara kalau orang itu masih percaya akan adanya hari akhirat, maka dia tidak akan pernah memandang kecil dosa yang kecil gitu. Jadi sekecil apapun dosa itu akan dipandang besar oleh orang yang masih punya harapan untuk bahagia hidupnya di akhirat. Jamaah yang berbahagia, dalam salah satu suku di Eskimo gitu, itu makanannya adalah daging serigala. Tapi yang menarik adalah bagaimana cara mereka menangkap serigala itu. Mereka punya pisau yang sangat tajam, kemudian dilumuri darah, lalu dibekukan, kemudian ditancapkan ke atas yang runcing, itu ditaruh di atas, di bukit tempat-tempat serigala itu bermain. Nah, kemudian karena bau darah, maka serigala itu datang. Setelah datang kemudian menuju pisau itu, menjilat-jilat pisau itu. Dan itu kemudian tidak sadar karena merasa nikmat dengan jilatan darah itu, tidak sadar bahwa darahnya sendiri lama-lama berkurang kemudian habis. Lalu matilah dia. Nah, itulah ibaratnya orang-orang yang tidak bisa memanage syahwatnya, sehingga dia itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit, kemudian sampai akhirnya mati hatinya. Nah, kalau sudah mati hatinya, dia sudah sulit untuk dinasihati oleh siapa saja. Tetapi sepanjang orang itu masih hidup, masih punya nyawa, itu tidak tertutup kemungkinan untuk perubahan. Karena pada ayat yang ke-60 Allah mengatakan, kecuali orang-orang yang bertobat, yang beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, kita sekalian yang belum terjerumus dalam hal mengabaikan sholat dan memperturutkan syahwat, jangan mencoba mendekat. Sementara yang sudah mulai mengendus-endus, segera tinggalkan tempat itu, tempat maksiat itu. Tapi bagi yang sudah terlanjur, ingatlah masih ada pintu tobat untuk Anda sepanjang masih ada kehidupan di dalam diri kita. Nah, sehingga Islam itu selalu memberikan harapan untuk berubah ke arah yang lebih baik, untuk mendapatkan kebahagiaan yang tidak hanya bersifat sementara. Maka tobat itu menjadi pintu yang sangat penting bagi kita, sehingga salah satu orang yang selamat dari siksa neraka kemudian dijanjikan surga oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 15 sampai 17, itu diantaranya disebutkan as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Jadi orang yang dijanjikan oleh Allah dengan surga
yang di dalamnya ada bidadari yang selalu suci, kemudian juga ada keridhaan Allah, maka itu yang menikmati adalah orang-orang yang sabar, kemudian orang yang jujur, lalu tunduk dan taat, kemudian senantiasa berinfak dan beristighfar di waktu sahur. Nah, maka 5 sifat inilah yang senantiasa kita ikhtiarkan supaya kita bisa selamat. Jadi sekali lagi, manajemen utama untuk tidak terjerumus ke dalam syahwat yang menyesatkan itu adalah percaya bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih berbahagia daripada kehidupan di dunia yang fana ini. Nah, maka kita belajar memiliki 5 sifat tadi. Yang pertama, menjadi orang yang sabar. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menerima musibah, sabar dalam menghindari dan menjauhi larangan Allah. Kemudian yang kedua, menjadi orang jujur. Jadi kalau orang jujur itu, kalau terlanjur salah, ya mengaku salah. Tapi kalau orang tidak jujur, itu tidak berani mengakui kesalahan. Nah, setelah sabar, jujur, kemudian menjadi orang yang tunduk dan taat kepada Allah. Nah, tunduk dan taat kepada Allah itu tidak pilih-pilih. Jadi seluruh aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi itu kita taati. Tetapi kalau pilih-pilih berarti dia belum menjadi orang yang qanitin, belum menjadi orang yang memiliki sifat tunduk dan taat kepada Allah. Maka marilah kita belajar menjadi orang yang tunduk dan taat kepada Allah dengan keyakinan bahwa aturan yang diberikan oleh Allah adalah untuk kebaikan hidup hambanya, untuk kebaikan hidup manusia. Nah, kemudian yang keempat, menjadi orang yang suka berinfak. Nah, orang itu kalau sudah mau berinfak berarti hidupnya tidak hanya untuk dirinya. Dia sudah berpikir agar hidupnya bermanfaat bagi sesama. Kesadaran berinfak ini kita tumbuhkan bersama-sama supaya hidup kita tidak hanya baik untuk dirinya, tetapi juga baik dan bermanfaat bagi orang lain. Dan yang kelima adalah orang yang senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah pada waktu sahur. Waktu sahur itu adalah waktu-waktu sebelum subuh. Itu waktu yang utama bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita itu jelas dosanya atau dosanya itu remang-remang, itu sangat pantas bagi kita untuk senantiasa beristighfar. Dan sangat tidak pantas kita menjadi orang yang merasa kalis dari dosa, kecuali orang-orang yang mengabaikan sholat dan memperturutkan syahwat. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi orang yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat, dengan cara tidak mengabaikan sholat dan mengatur syahwat, memanage syahwat dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.